tadi perangnya kalau ekspektasinya tidak mungkin berhenti cuma seminggu 2 minggu, ini harganya akan lebih tinggi daripada harga sebelum perang. Sehingga pasti harga energi akan lebih tinggi. Nah itu membuat ya tentu dampaknya kepada kita, harga BBM kita akan naik. To the point aja. Halo Sobat Sindo, Timur Tengah membara, ancaman perang kini nyata di depan mata. Kepanikan global membuat harga energi dan pangan makin menggila. Sementara di dalam negeri, luka ekonomi rakyat belum reda. Bersama mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, kita bedah nasib rupiah dan ketahanan bangsa. Terima kasih Pak Halim telah hadir di To The Point aja. Jadi karena to the point, jadi true to the point juga nih Pak Halim. Trump bilang perang akan berlangsung 4-5 pekan. Seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Bentar dulu Bang, Nah. 4 pekan. Tapi kalau ngelihat perlawanan Iran, bisa jadi lebih dari 1 bulan ini. Nah itu bagaimana dampak yang terbesarnya Pak? Iya, saya kira tentu kita melihat strateginya Iran ya. Pasti dia kalau dari sisi perang konvensional atau pakai senjata, Ya. pasti udah remuk dia. Jadi dia akan cari jalan menggunakan jalur, kalau diplomasi dia nggak mau ya pasti pakai jalur ekonomi. Dan dia memegang sumber energi yang cukup besar. Dan dia memegang juga jalur Selat Hormuz yang Hormuz, betul. hampir separuh dari minyak dunia itu melewati situ. Belum lagi yang LNG ya. Jadi ini udah pasti kita tahu harga energi pasti akan naik. Nah, kita sudah lihat nih dampaknya. Minggu lalu masih di bawah 70, sekarang sudah mendekati 80. Pernah, kalau nggak salah kemarin ya, itu sempat tembus 80. Tapi kemudian mungkin pasar merasa OPEC mungkin nanti akan bereaksi, menambah produksi. Kan mereka janji katanya mau nambah 200 ribu. Untuk menurunkan harga. Nah, itu ya agak sedikit menurunkan. Tapi saya kira jangan jangka panjang tadi sampaikan. Kalau terus-menerus seperti ini kan pasti tidak hanya harga spotnya yang berada benar-benar di transaksi pada hari ini, tapi yang ke masa depan ini juga akan membuat harganya lebih tinggi lagi. Jadi saya rasa ekspektasi pasar sudah mulai dibentuk nih, dalam artian kenaikan harga energi itu sudah built-in nanti di dalam berbagai harga-harga di dunia. Apalagi kilangnya Saudi Aramco sempat dibom dan sekarang ditutup Pak. Ditutup, Padahal ya, itu ya. Jumlahnya lumayan besar untuk pasokan minyak Oh dunia. iya, itu kan Ras Tanura kalau tidak salah ya. Itu refinery yang paling besar di dunia loh. Waduh, itu saya nggak ngebayang. Dan dia langsung menutup kan artinya paling tidak ada hiccups ya, ada tersedak membuat harga tiba-tiba akan naik dulu. Dan ini yang membuat saya bilang tadi itu. Semua sekarang sudah berhitung harga energi ke beberapa waktu ke depan akan turun, akan naik. Akan naik dan naik. itu melambung sangat tinggi. Iya, itu dia. Kalau terjadi seperti itu, melambung sangat tinggi harga energi, seberapa kuat cadangan devisa kita yang bisa kita bakar untuk menahannya, Pak? Atau jangan-jangan rakyat lagi yang akan semakin sengsara? Iya, ini kan tergantung bagaimana pemerintah menyikapi kenaikan harga energi ini kan. Kita tahu kita mengimpor, permintaan kita setiap tahun itu kurang lebih 1,6-1,7 juta barel. Ya. Sementara produksi kita hanya 600, ya nggak nyampe 700. Katakanlah 700. Ya. Berarti sekitar 1 juta impor minyak BBM. Per tahun. Per tahun. Ya artinya nggak, maaf saya lupa ini per tahun ataukah per day ya, maksudnya itu per day, maaf. Nah itu kan berarti kita harus siap-siap mengimpor lebih mahal. Dan tentu saja tidak mungkin kita akan bisa membuat kontrak dalam waktu yang singkat. Misalnya beli ke, saya nggak tahu minyaknya siapa lagi yang bisa lebih murah sekarang. Mungkin dari Rusia, tapi Rusia kan juga jauh. Tidak terlalu besar dan jauh. Jauh. Dari Amerika kali kan, kemudian perjanjian kemarin BOP. Ya paling dari Amerika. Amerika ngambilnya dari Venezuela. Ya inilah memang, ini sudah kita lihat seperti itu. Sehingga mungkin mudah-mudahan ya kalau OPEC-nya juga bisa betul-betul menambah dengan cepat.
ya dia akan ada spike, tapi kemudian dia mungkin akan turun. Tapi tetap saya rasa karena tadi perangnya kalau ekspektasinya tidak mungkin berhenti cuma seminggu 2 minggu, ini harganya akan lebih tinggi daripada harga sebelum perang. Sehingga pasti harga energi akan lebih tinggi. Nah itu membuat ya tentu dampaknya kepada kita, harga BBM kita akan naik dan perlu impor. Nah saya ingat sekali ya, ada satu, ya ini memang sudah lama, tapi saya nggak tahu angkanya masih up to date atau tidak ya. Setiap $1 harga minyak naik, kita itu di fiskalnya itu menjadi defisit atau negatif sekitar antara 5 sampai 7 triliun. Setiap $1 harga minyak naik. Nah sekarang kalau dari 70, asumsi kita kan 70 nih di APBN. Katakan jadi 80, 10. Berarti itu harus tambah 70 triliun. Atau bagi 17.000 katakan ya. Iya. Jadi sekitar $5 miliar kurang lebih. Tambahan yang kita perlu sediakan. Nah kalau tadi ditanya apakah cukup cadangan devisa, ya memang cadangan devisa kita sekarang 155. Ya, ini belum 155 miliar dolar ya. Iya, miliar Tapi dolar. belum tambah hutang yang baru saja didapat oleh Indonesia sekitar 7,5 miliar dolar. Jadi sebetulnya nih kalau diumumkan nanti bulan Februari ya, saya rasa angka cadangan devisa kita di atas 160. Itu karena ada tambahan Tambahan utang dari pemerintah. Ini baru aja mereka dapat 7,5 miliar sebelum adanya perang Iran Perang ini. dengan Amerika dan Israel. Ya cukup beruntung dalam hal itu ya. Saya nggak kebayang kalau misalnya tiba-tiba pemerintah, kita tahu pemerintah dalam situasi kekurangan likuiditas dan dia perlu betul nyari utangan, pas dilakukannya itu setelah perang, waduh itu dia harus bayar mahal itu. Pasti lebih mahal suku bunganya. Nah tapi inilah, tadi kembali ke pertanyaannya, kalau dalam konteks ketersediaan cadangan devisa, saya kira kita masih cukup. Tapi nggak tahu ya, artinya kalau ini berlarut-larut dan harga minyak jadi 100, itu tadi kan $10 tuh naiknya. Iya, betul. Nah kalau misalnya jadi 100 kan naiknya $30. $30 perlu nyediakan 15 miliar dolar. 15 miliar. Nah itu baru tuh, terasa itu. Pak, ini kan kalau harga minyak naik, kalau di beberapa negara kan harga minyak dunia naik, harga minyak di negara itu menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Ya. Kalau di kita kan ada dua nih, Ya. ada harga minyak yang memang disesuaikan dengan harga keekonomian, Ya. ada harga minyak subsidi yang jumlahnya juga Cukup besar. sangat besar. Nah, Betul, betul. Ini gimana pemerintah kita menyikapi, pasti subsidi akan meningkat tajam kalau kayak begini. Nah ini sebetulnya bukan hanya subsidinya nih yang kita jadikan masalah. Ketahanan fiskal kita yang jadi masalah. Ini dampaknya berentet ini. Kalau kita mulai dengan subsidi duluan ya. Subsidi berarti kalau tidak mau menaikkan harga dalam negeri, karena khawatir inflasi, khawatir karena nanti daya beli masyarakat akan turun. Gejolak politik, sosial. Bahwa politiknya sih mungkin nggak. Sosialnya Sosialnya ya. Yang sosial berujung politik. politik akhirnya. Nah ini kan berarti harus diserap oleh pemerintah kan. Kalau ingin menetralisir dampak kenaikan harga minyak atau energi di luar negeri. Berarti dia harus mengeluarkan subsidi lebih besar. Ya. Tadi kita bilang kalau dia sampai katakanlah $100, $100. dia harus menyediakan subsidinya tambah minimal $15 miliar. Waduh. Berarti itu sekitar hampir berapa? 15 kali katakanlah 17.000 ya. 17.000 lah kita patok. 17.000 kali 15, 157, hampir 190 triliun. Oh itu besar sekali. Besar sekali. Sementara kita defisit sekarang ini hanya dipasang 689 triliun APBN 2026 ya. Kalau itu harus ditambah dengan 200, udah pasti jebol di atas 3%. Dan udah pasti yang ancamannya S&P kejadian. Akan di rating Indonesia akan diturunkan jadi negatif. Kalau itu terjadi, wah udahlah kemana-mana itu. Karena artinya kan
setiap kali pemerintah maupun swasta ingin menerbitkan surat utang ke luar negeri khususnya, dia harus bayar lebih mahal untuk mengkompensir kenaikan risiko itu. Yang biasanya cuma 6% kalau untuk kemarin sih lelang yang penerbitan SBN falas kita yang 10 tahun itu sekitar 5,5 gitu. Tapi bukan tidak mungkin bisa naik 6,5 sampai 7 bahkan. Dan itu berat sekali kalau suku bunga SBN kita naik sebesar itu. Salah satu indikator yang dilihat oleh S&P itu adalah berapa besar porsi pembayaran bunga di dalam struktur pendapatan pemerintah Indonesia. Yang menurut dia mungkin sudah di atas 15%. Dari hitung-hitungan kasar saya ya sudah di atas 20% malah sekarang ini. Jadi ya ini maksud saya kembali kita lihat efek dari kenaikan harga minyak jangka yang panjang itu akan memberatkan posisi fiskal, akan memberatkan posisi dari hutang kita karena kita harus bayar bunga lebih mahal, dan itu berarti tidak hanya kepada pemerintah, swasta juga. Dan itu kita sudah tahu pasti ini kalau suku bunganya naik, kegiatan ekonomi, terutama kegiatan investasinya akan berkurang. Dan potensi ekonomi kita pasti akan berkurang juga. Sehingga ini memang betul-betul tidak ideal. Dan kita tahu pemerintah kita sekarang kan cenderung percaya bahwa perlindungan sosial harus didahulukan. Ya, betul. Presiden Prabowo selalu dengan tegas mengatakan, saya adalah presiden sosialis. Dia mementingkan bagaimana menjaga kesejahteraan masyarakat banyak melalui program MBG, Koperasi Merah Putih, penyediaan rumah murah, dia bikin ketahanan energi, ketahanan pangan, kesehatan gratis, dan segala macam lah perlindungan sosial. Jadi, saya nggak tahu apakah strategi seperti itu bagus dalam pengertian untuk ya ini kan menghadapi situasi saat ini ya, menjaga stabilitas sosial. Tetapi kalau dilihat dari kacamata teknokrat, menjaga kestabilan ekonomi kita, ini tantangan yang sangat berat. Sebelum ada perang saja kita masih bertanya-tanya. Bagaimana nih strateginya pemerintah sekarang? Dengan adanya perang ini makin jelas lagi. Nah saya nggak tahu ini pilihannya pemerintah yang sekarang berani nggak melakukan langkah-langkah penyesuaian.